Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukerman dengan NIM 41121124. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban dari soal UAS pengenalan Big Data, yang mana selanjutnya adalah penjelasan saya berdasarkan screen recorder yang akan saya buat. Baik, saya akan menjelaskan jawaban-jawaban dari soal UAS. Baik, untuk soal nomor 1, yaitu sebuah studi kasus di mana sebuah universitas ingin melakukan analisis untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan keberhasilan mahasiswa, ya, berdasarkan data mencakup informasi mahasiswa. Nah, di sini saya berperan sebagai seorang analis data, maka melakukan data melalui IDEA untuk menggali pola tren faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan akademik. Baik, maka untuk pertanyaan nomor 1, yaitu pengenalan dan persiapan data. Apa langkah pertama yang bisa diambil untuk memahami struktur data yang tersedia? Baik, di sini saya membuat jawabannya. Baik, nomor 1 yang langkah pertama adalah memahami struktur data. Di sini untuk menampilkan tipe data, yaitu langkah untuk mendapatkan gambaran umum kumpulan data menggunakan ini berarti fungsi Python seperti .head atau .info. Ini untuk menampilkan informasi data dan tipe data untuk setiap kolom di baris pertama. Juga memeriksa outlier atau inkonsistensi elementary data. Jadi hal ini untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam entry data, memeriksa konsistensi, kemudian juga memeriksa tipe data menggunakan statistik deskriptif seperti mean, median, dan standar deviasi untuk memastikan data terlihat normal. Kemudian yang B adalah menjaga privasi, ya, bagaimana menjamin keamanan atau privasi data mahasiswa. Untuk menjaga data mahasiswa, maka harus dianonimkan. Artinya informasi identitas seperti nama atau nomor induk mahasiswa harus dihapus atau dirubah menjadi bentuk anonim seperti analisis. Selain itu juga bisa menggunakan enskripsi atau akses yang hanya dibatasi bagi yang punya izin saja atau privilege saja. Yang C, kemudian cara menangani nilai yang hilang. Ini bagaimana sih cara menangani nilai yang hilang? Nilai yang hilang itu bisa diatasi dengan beberapa cara, tergantung pada konteksnya nih.
tergantung pada konteksnya. Jika jumlah nilai yang hilang sedikit, mungkin akan membuang baris atau kolom yang memiliki nilai kosong tersebut. Namun jika data yang hilang itu signifikan, menurut saya dapat mencoba mengisi nilai tersebut dengan mean, median, atau menggunakan metode lain seperti imputasi, berdasarkan data lain yang serupa. Analisis pola-pola nilai yang hilang penting untuk mengidentifikasi karena bisa memberikan wawasan mengenai bias dalam pengumpulan data. Kemudian yang D itu dataset apa aja yang perlu dibuat datasetnya atau kumpulan data relevan analisisnya. Beberapa dataset yang relevan yang dianalisis untuk dianalisis itu bisa meliputi mencakup akademik IPK kehadiran gitu ya, prestasi akademik seperti IPK mahasiswa dibandingkan dengan berbagai faktor lain, misalnya ya kehadiran kuliah, data tentang kehadiran kuliah untuk melihat hubungan antara kehadiran dan prestasi. Kemudian partisipasi dalam organisasi mahasiswa, melihat apakah ada hubungan antara kegiatan ekstrakurikuler dan prestasi akademik, atau pemilihan mata kuliah, data mengenai mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa dan tingkat keberhasilan mereka. Kemudian juga demografi, data seperti jurusan, jenis kelamin, gender itu ya, terus status ekonomi, untuk melihat apakah ada perbedaan dari hasil akademik berdasarkan latar belakang demografis. Dan yang kedua itu saya cek lagi. Nah, tools apa yang dapat digunakan untuk proses pembersihan data, analisis data dan visualisasi data. Alat yang dapat digunakan untuk menganalisis visualisasi data itu bisa menggunakan Python menggunakan Pandas, atau pembersihan data tuh Matplotlib atau Seaborn, visualisasi itu scikit-learn, analisis dan pembersihan ada R, paket seperti declare, pembersihan seperti itu. Kemudian juga bisa menggunakan Tableau, bisa Power BI juga itu untuk alat mengelola data. Excel untuk alat sederhananya, Excel itu hampir semua orang bisa. Kemudian Google Colab, platform berbasis Python untuk bereksperimen. Terus ada SQL untuk mengelola dan menganalisis data, ini lebih ke database. Knaim, Trifacta atau platform grafis untuk pembersihan dan analisis tanpa pemrograman. Kemudian yang ketiga adalah identifikasi pola dan insight. Identifikasi pola itu adalah A untuk yang A ini adalah bagaimana mengidentifikasi pola terkait mata kuliah yang sering dipilih oleh mahasiswa IPK tinggi atau rendah.
Baik. Yang A, untuk menganalisis pola pemilihan mata kuliah yang lebih sering dipilih mahasiswa IPK tinggi atau rendah, untuk mengidentifikasi pola ini menurut saya dengan menganalisis distribusi mata kuliah yang dipilih oleh mahasiswa berdasarkan IPK. Misalnya membuat visualisasi seperti boxplot, ya, visualisasi boxplot, dotplot atau scatterplot, di mana boxplot itu boxplot maksudnya. Boxplot itu adalah grafik yang digunakan untuk menampilkan distribusi data serta meringkas informasi penting seperti medial, kuartil, dan outlier. Sedangkan scatterplot itu grafik yang digunakan untuk menampilkan hubungan antara dua variabel. Maka menurut saya dengan menggunakan tersebut, di mana mahasiswa IPK yang lebih rendah memilih mata kuliah tertentu, mungkin itu berkaitan dengan kesulitan atau kurangnya minat. Kemudian yang B, adalah pola yang menunjukkan mahasiswa dengan status ekonomi tertentu memiliki prestasi akademik yang lebih baik atau buruk. Yang B, menganalisis dampak status ekonomi prestasi akademik. Untuk menganalisis ini apakah status ekonomi mempengaruhi prestasi akademik, saya pikir saya bisa melihat dengan distribusi IPK berdasarkan kelompok status ekonomi, misalnya menggunakan bar plot atau Villion plot. Nah, kita bisa melihat apakah mahasiswa dari status ekonomi rendah cenderung memiliki IPK yang lebih rendah dibandingkan dengan mahasiswa dari status ekonomi menengah atau tinggi. Jika demikian, hal ini mungkin menunjukkan bahwa mahasiswa dengan status ekonomi lebih rendah mendapati lebih banyak tantangan seperti kurangnya akses ke sumber daya, pendidikan, dan waktu belajar yang terbatas karena bekerja. Kemudian yang C adalah faktor-faktor lain yang mempengaruhi prestasi akademik. Selain mata kuliah dan status ekonomi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi prestasi akademik, antara lain itu kehadiran kuliah, partisipasi dalam organisasi mahasiswa, jenis kelamin, dan jurusan juga berpengaruh karena beberapa jurusan mungkin memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi yang bisa mempengaruhi IPK. Di sisi lain, analisis perbedaan berdasarkan jenis kelamin juga bisa memberi insight apakah ada gap dalam prestasi akademik yang perlu diatasi. Kemudian waktu belajar dan pembelajaran mandiri. Mahasiswa yang meluangkan waktu lebih banyak untuk belajar atau mengikuti kursus tambahan bisa memiliki IPK yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah nomor 4, visualisasi data. Sebutkan dua jenis visualisasi yang dapat dibuat menganalisis distribusi kehadiran kuliah perbandingan IPK mahasiswa. Baik. Ya. Kedua, misalnya menggunakan Blogspot. Blogspot ini cara yang bagus nih untuk melihat distribusi data secara keseluruhan dan membandingkan dua variabel. Dalam hal ini kita bisa membuat Blogspot untuk menunjukkan distribusi IPK berdasarkan kategori kehadiran kuliah, misalnya kehadiran rendah, sedang, dan tinggi. Ini bisa membantu kita melihat apakah ada perbedaan yang jelas dalam IPK antara mahasiswa yang lebih sering hadir dibandingkan dengan yang jarang hadir. Kemudian bisa menggunakan scatterplot.
Ini untuk melihat hubungan langsung antara kehadiran kuliah dan IPK, scatter plot bisa sangat berguna. Di plot ini kita bisa menempatkan kehadiran kuliah di sumbu X dan IPK di sumbu Y misalnya. Setiap titik mewakili seorang mahasiswa dan kita bisa melihat apakah ada korelasi antara tingkat kehadiran kuliah dengan tingkat IPK. Jika pola menunjukkan bahwa mahasiswa dengan kehadiran yang lebih tinggi cenderung memiliki IPK yang lebih tinggi, ini akan terlihat jelas kalau kedua jenis ini memberikan wawasan yang jelas tentang bagaimana kehadiran kuliah mempengaruhi prestasi akademik mahasiswa yang bisa menjadi dasar untuk rekomendasi dan kebijakan universitas. Kemudian yang kelima, yang kelima ini adalah pengambilan keputusan dan rekomendasi berdasar hasil EDA. Apa rekomendasi yang bisa diberikan kepada pihak universitas? Baik, menurut saya hasil EDA ini memberikan hasil dari exploratory data analysis atau EDA bisa memberikan beberapa wawasan penting yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan keberhasilan mahasiswa berdasar pola yang ditemukan. Misalnya begini, misalnya adalah meningkatkan kehadiran kuliah. Jika hasil EDA menunjukkan bahwa mahasiswa lebih sering hadir kuliah, memiliki IPK yang lebih tinggi, maka pihak universitas bisa mengembangkan kebijakan dan meningkatkan kehadiran siswa. Kemudian misalnya mengoptimalkan pemilihan mata kuliah. Jika analisis menunjukkan adanya hubungan antara pemilihan mata kuliah dan IPK, universitas bisa menawarkan saran pemilihan mata kuliah berdasarkan minat dan kemampuan mahasiswa. Kemudian juga dukung mahasiswa dengan status ekonomi rendah. Jika status ekonomi terkait dengan prestasi akademik, pihak universitas bisa mempertimbangkan untuk memberikan lebih banyak dukungan kepada mahasiswa dengan latar belakang ekonomi rendah. Kemudian meningkatkan keterlibatan dalam organisasi mahasiswa. Jika hasil EDA ini menunjukkan bahwa mahasiswa yang aktif dalam organisasi memiliki IPK yang lebih tinggi, universitas bisa mendukung keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler ini. Atau yang kelima, pelatihan nih. Misalnya pelatihan pengelolaan waktu dan keterampilan belajar berdasarkan analisis. Jika ditemukan bahwa mahasiswa yang memiliki manajemen waktu yang baik cenderung memiliki IPK yang lebih tinggi, universitas bisa menawarkan nih workshop atau kursus mengenai manajemen waktu, teknik belajar yang efektif, atau menggunakan teknologi untuk membantu belajar secara efisien. Atau kemudian juga spesifik nih, personalisasi pengajaran misalnya. Tunjukkan ini bila ada perbedaan yang signifikan nih dalam prestasi akademik antara berbagai jurusan atau jenis kelamin, universitas ini bisa mempertimbangkan untuk menyesuaikan metode pengajaran agar lebih inklusif dan dapat diakses oleh semua mahasiswa. Misalnya untuk jurusan yang lebih menantang, mungkin diperlukan pendekatan pengajaran yang lebih interaktif atau bantuan tambahan melalui tutorial atau pembelajaran berbasis project. Kemudian selanjutnya soal nomor 2, yaitu dengan menganalisa paper yang berjudul Change Detection and Land Suitability Analysis for Extension of Potential Forest Areas in Indonesia Using Satellite Remote Sensing and GIS.
Maka saya dapat menyimpulkan adalah yang atau dataset yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data land use atau land cover map, LULC, Landsat, dan Landsat 8 OLI tahun 2003 dan 2018, serta data USGS dan Badan Intelijen Geospasial Indonesia. Yang B, metode analisis yang digunakan itu studi ini menggunakan teknik deteksi perubahan dan analisis kesesuaian lahan. Untuk mendeteksi perubahan teknik pasca klasifikasi digunakan untuk memberikan citra dari tahun 2003 dan 2018. Analisis kesesuaian lahan dilakukan dengan menggunakan analytical hierarki proses AHP untuk menilai prioritas kriteria dengan bobot yang ditentukan oleh para ahli. Yang C, kemudian identifikasi pola bagian dalam paper. Identifikasi tuangan bagian dalam risalah ini menyeret-nyeret penemuan transmutasi pelaksanaan persil dan tutupan persil di Sumatera Selatan tempo 15 tahun. Pakai jantung ambang Mayapada Wana seumpama hutan rekreasi turis, hutan lindung konversi, hutan produksi permanen, dan lain-lain. Pola transfungsi menyinggir demosi berarti ambang sejumlah famili wana, terutama karena urbanisasi dan transmutasi persil menjabat perkebunan. Hasil analisis menunjukkan beberapa kawasan hutan mengalami penurunan luas hutan dengan penurunan terbesar mencapai 72% pada hutan produksi terbatas. Analisis ini juga mengidentifikasi wilayah-wilayah potensial untuk perluasan hutan berdasarkan klasifikasi kesesuaian lahan yang diprioritaskan. Yang E adalah para penulis merekomendasikan perluasan tutupan hutan di zona dengan kesesuaian tinggi hingga sedang dan dilakukan pengelolaan bersama oleh pemerintah dan masyarakat di zona hutan terbatas. Nah, saya percaya nih bahwa penting untuk memasukkan lebih banyak program pendidikan dan kesadaran lingkungan bagi masyarakat lokal dan mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif dalam konservasi hutan. Menurut saya pendekatan ini tidak hanya mendukung upaya konservasi tetapi juga memperkuat hubungan antara masyarakat dan ekosistem sekitar. Soal nomor 3 yaitu tentang Project Stone. Presentasi Project Stone yang Project Stone kelompok 2 ini saya dari Cibubur dengan judul presentasi penduduk yang menggunakan komputer menurut provinsi dan klasifikasi daerah. Nah, jurnal ini tuh menggambarkan situasi penggunaan komputer di Indonesia berdasarkan klasifikasi wilayah, perkotaan, pedesaan, provinsi. Nah, penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari publikasi pemerintah yaitu dari BPS dan menganalisisnya secara kuantitatif dan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat penggunaan komputer. Baik, kita langsung saja lihat Project Stone-nya, jurnalnya. Ya, presentasi penduduk yang menggunakan komputer menurut provinsi dan klasifikasi daerah. Latar belakangnya adalah perkembangan teknologi di wilayah perkotaan, provinsi. Maka di sini di dalam pendahuluan saya bacakan sedikit adalah berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi pengguna komputer di kalangan masyarakat Indonesia terus meningkat. Maka sesuai dengan jumlah yang peningkatan ini, saya mencoba menjelaskan dari data yang saya dapat dari BPS. Maka berdasarkan data yang dikumpulkan dapat perbedaan signifikan nih. Misalnya Provinsi Jakarta mencatat tingkat penggunaan komputer provinsi tertinggi 85%. Diikuti Bali 80%, Jawa Barat 75%. Hal ini menunjukkan wilayah dengan perekonomian yang lebih
maju seperti ini gambar presentasi penggunaan komputer berdasarkan provinsi. Di sini DKI Jakarta itu bisa sampai 85%, disusul oleh Bali, kemudian Jawa Barat. Nah, grafik ini menampilkan distribusi penggunaan komputer di 10 provinsi terpilih dengan DKI Jakarta sebagai provinsi dengan penggunaan tertinggi, diikuti oleh Bali dan Jawa Barat. Papua dan Maluku menunjukkan tingkat penggunaan komputer yang terendah. Kemudian penggunaan komputer berdasarkan klasifikasi wilayah perkotaan dan pedesaan. Di sini temukan perkotaan dan pedesaan. Perkotaan itu sekitar 80% penduduknya menggunakan komputer, sedangkan pedesaan itu hanya sekitar 50% yang menggunakan komputer. Faktor ini jelas beberapa faktor seperti peningkatan akses terhadap infrastruktur teknologi, tingkat pendidikan di perkotaan yang lebih baik. Ya, berikut grafiknya. Diagram lingkaran ini menunjukkan kalau perkotaan itu 80% penduduknya lebih banyak menggunakan komputer, sedangkan pedesaan itu 50%. Kemudian berdasarkan pengaruh pendidikan dan pekerjaan, secara data menunjukkan bahwa berdasarkan pendidikan dan pekerjaan, pelajar itu justru paling tinggi, sekitar 90% dan 85%. Kalangan pelajar dan pekerja. Sedangkan tingkat penggunaan komputer di kalangan pekerja di sektor informal jauh lebih rendah, sekitar 40%. Masyarakat umum malah bisa 50%. Selanjutnya tantangannya nih, solusi tantangan kesetaraan penggunaan komputer. Di sini nih ada tinggi, perkotaan, rendah. Maka diagram ini menunjukkan tantangan akses teknologi dan penggunaan komputer di wilayah seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara. Akses terhadap teknologi sangat terbatas di daerah ini dan penggunaan komputer jauh lebih rendah. Jadi tantangannya mungkin harus lebih ditingkatkan lagi infrastrukturnya. Maka kesimpulannya adalah bahwa penggunaan komputer di Indonesia sangat bergantung pada faktor letak geografis, klasifikasi wilayah, perkotaan dan pedesaan, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan. Seperti itu penjelasan dari soal UAS pengenalan Big Data kali ini. Terima kasih. Saya Sukarman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.